Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah sahabat mendengar bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang sangat pelit selama hidupnya? Dan kisah ini senada dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Jauhilah atau deketilah neraka sekalipun hanya dengan sebab sebelah kurma. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i. Sahabat beriman, orang bodoh tetapi pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim tetapi pelit dalam hidupnya. Demikian dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah. Pada satu hari, datanglah seorang wanita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan dalam keadaan mati atau tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Dia mohon diobati oleh beliau supaya sehat. Kemudian baginda mengusap lengan orang itu dengan tongkat. Takdir Allah, dengan izin Allah, sembuhlah orang itu seketika. Lalu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan sebab-sebabnya. Maka wanita itu bercerita bahwa dia telah bermimpi dengan ibunya dan bapaknya yang sudah meninggal dunia. Ibunya dia jumpai dalam lubang di neraka. Dari kiri kanan malaikat memukulnya dengan gada yang menyala-nyala. Sebagai perisai sang ibu, di tangan kanannya ada secarik kain yang agak luas, sedang di tangan kirinya ada sekepal daging. Kedua perisai itulah yang hancur oleh pukulan dari kiri kanannya. Lalu si anak itu bertanya kepada ibunya, "Mengapa ibu sampai dipukul? Mengapa sampai diperlakukan seperti ini? Padahal ketika dia masih hidup di dunia, ibadahnya taat, orangnya adalah orang yang rajin beribadah." Lalu ibunya menjawab bahwa dia disiksa karena sangat pelit selama hidupnya. Seumur hidupnya hanya 2 kali dia bersedekah, yaitu dengan kain dan daging itu saja. Seandainya sedekah yang 2 itu tidak ada, apakah yang akan menjadi perisainya untuk menangkis pukulan malaikat itu? Si anak itu sangat kasihan melihat ibunya dalam keadaan sengsara seperti itu. Kemudian dia menanyakan di mana bapaknya berada sekarang. Lalu ibunya menjawab bahwa bapaknya sedang berada di surga karena suka bersedekah ketika hidupnya. Kemudian si anak itu pergi ke surga, masuk ke dalam surga. Dilihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyauk air dari telaga Kautsar, lalu diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian kepada Sayyidina Utsman, langsung diserahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Sayyidina Ali memberikan air yang mulia itu kepada bapaknya, lalu dibagikan kepada orang-orang banyak yang lainnya. Kemudian si anak itu meminta air segelas dari bapaknya untuk diberikan kepada ibunya yang sedang berada di dalam neraka. Tapi bapaknya tidak mau memberikan lantaran ibunya adalah orang yang pelit selama hidupnya. Maka diam-diam diributnya air segelas dari bapaknya itu. Kemudian dia lari memberikan ibunya minum di dalam lubang neraka. Setelah selesai dia memberi ibunya minum, maka dia mendengar suara yang aneh yang mengatakan, "Matilah tangan orang yang memberi minum orang pelit." Maka seketika matilah tangannya sampai dia terbangun. Itulah yang diobati oleh Rasulullah SAW dengan tongkatnya tadi. Kemudian baginda Rasul SAW menganjurkan kepada si anak itu supaya dia rajin-rajin memohon ampun bagi ibunya dan supaya dia jangan pelit seperti ibunya yang telah masuk neraka itu.